Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Mr. Sultoni. Anak-anak baik, kali ini kita akan membahas seri belajar soal-soal pembahasan tentang titik berat bagian kedua. Ya, jadi bagi yang belum melihat bagian pertamanya, silakan dilihat di playlist video sebelumnya. Dan jangan lupa untuk membuka atau melihat kembali materi titik berat. Ya, kita harus ingat kembali nilai-nilai titik berat untuk beberapa bidang ataupun bangun itu sudah ditentukan letak daripada titik beratnya ya, seperti bangun setengah bola pejal, kemudian ada segitiga ya, ada berbentuk juring. Nah, itu coba dibaca atau dilihat lagi di video yang berjudul titik berat ya, di playlist video saya ini. Baiklah anak-anakku, kita segera membahas soal-soal yang kedua ini ya, untuk pembahasan titik berat bagian kedua, dengan harapan kita nanti bisa siap dalam menghadapi ulangan harian, ulangan PTS maupun PAS ya. Semoga nanti ulangan atau soal-soal yang kita pelajari tidak jauh berbeda dengan soal-soal yang keluar dalam ujian. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita bahas soal titik berat berikut ini. Tak ingin kalah dengan Fariha, Tono mencoba menggambar bentuk yang lebih baik sehingga menghasilkan gambaran huruf T ya, seperti ini yang berwarna biru dan hitam. Nah, di manakah letak titik berat? Titik beratnya huruf T itu kalau ditinjau dari sumbu atau pusat ya, sumbu pusat 0,0. Nah, dari sini. Jadi titik berat huruf T ini yang berwarna biru yang terdiri dari dua bagian biru dan hitam ini ditinjau dari pusat 0,0 ya. Nah, baik, untuk membahasnya perhatikan ya, kita bagi menjadi dua bagian benda, yaitu benda yang berwarna hitam dan benda yang berwarna biru ya. Untuk benda yang berwarna hitam, kita cari titik beratnya seperti ini. Maka tengah-tengahnya ini berada di mana? Nah, persis di ya sini ya. Nah, persis di 30 ya. Nah, jadi kalau saya garis berada di sini kan. Nah, sini 30, ke sini juga 30 ya. X1 Y1-nya 30 ya. Oke, X1 Y1-nya 30. Tapi kita tidak pakai X1 oh ya. Ini warnanya merah. Oke, jadi X1 30 juga ya, seandainya kalian pengen tahu koordinatnya ya. X1 Y1 30.
Sedangkan untuk benda yang biru, ya, ini letaknya seperti ini. Nah, berarti ini masih lurus dengan ini ya, ini anggap lurus, berarti 30 juga, X2-nya 30. Ya, X2-nya 30. Ini 30 juga ya. Nah, bagaimana dengan Y2-nya? Y2-nya adalah ketinggiannya ini. Ketinggiannya berapa? Dihitung dari bawah. Jadi ini semua, nah dari sini, ini berapa? Nah, ini kan sini separohnya ya, 20. Separoh dari 60 sampai 80, 20, berarti ini adalah 10. Ya, 10 tambah 60, jadi 70 ini ya. Jadi ini keseluruhannya adalah 70 ya. Ini 70. Ini ya 70. Luasan A1 berarti yang benda warna hitam ke sini lebarnya 20, tingginya 60. 20 kali 60 anak-anak ya. Jadi 1200. Sedangkan benda yang biru ini juga 20, sedangkan panjangnya juga 60 ya. Jadi juga sama 1200. Maka Y0 ya bisa kita tentukan A1Y1 ditambah A2Y2 dibagi A1 tambah A2. Jadi 1200 kali 30 ditambah 1200 kali 70 ya. Jadi ini masukannya jangan sampai keliru anak-anak ya. Dibagi 1200 tambah 1200 berarti 2400. Ya, jadi 120.000 dibagi 2400 ketemunya 50 cm. Nah, mungkin ada yang tanya, loh Pak, berapa untuk X0-nya? Nah, kalau X1 dan X2-nya sama-sama 30, maka dipastikan X0-nya 30. Jadi kurang lebih koordinatnya berada di mana coba ya? 30, ini kan 30 ya, 50 di sini nih. Nah, jadi ini titik berat benda yang berbentuk huruf T ini di sini 30,50. Oke. Ini soal yang berbentuk huruf P, mungkin huruf T ya. Mungkin suatu saat ada bentuk yang berbeda, mungkin huruf S, mungkin huruf H, mungkin huruf Z, ya, huruf M dan lain sebagainya. Itu kemungkinan soal-soal yang lain. Kalian bisa mencobanya. Next, berikutnya ada bentuk seperti persegi panjang, tetapi ini lubang. Yang lubangnya berbentuk seperti segitiga. Nah, tentukanlah posisi titik berat objek ini jika ditinjau dari alasnya, ya, dari alasnya. Nah, ini juga kita cukup mencari Y0-nya. Kita cukup mencari Y0-nya aja. Kenapa? Kan sudah simetris. Nah, Y0-nya berapa? Jadi kemungkinannya berada di sekitar sini kan? Nah, kemungkinannya nih. Tinggal apa namanya? Di posisi berapa? Oke ya. Baik. Perhatikan cara penyelesaiannya. Sama. Pada kasus ini yang pentinglah anggap yang warna biru itu penuh dulu aja, Nana. Jadi tidak ada lubang. Ya, bidang satu yang berwarna biru itu dianggap penuh. Berarti luasannya berapa? Luasannya berarti lebarnya 90, tingginya 180. Jadi
16.200. Sedangkan Y1 berada di berapa? Nah, Y1-nya adalah ini. Jadi ini udah nggak penuh kan berarti ini. Nah, jadi persis di sini. Nah, di tengah-tengah ini. Tengah-tengahnya ini kan berarti ke sini. Nah, sama ke sini ya. Jadi X-nya bernilai 45, sedangkan tingginya berapa? Di 90. Ini 90 ya, tingginya 90. Ini untuk benda pertama, jadi ini 90. Ya. Kalau tanya X1-nya tadi berapa? Separohnya 90, 45. Oke. Bidang 2, sekarang perhatikan ini yang menjadi lubang nanti ini sebagai pengurang ya, Nana ya. Ini bentuk segitiga, tapi ini posisi terbalik. Nah, ini yang Anak harus ingat, kalau ada segitiga biasanya bentuknya segitiga apa dulu ya? Ini lebarnya 90, tingginya 90. Jadi segitiga sama kaki ya. Kita cari luasnya dulu. Setengah, alasnya 90, tingginya 90. Jadi 4050 ya. Y2-nya dari mana? Ketinggian seluruhan ini adalah 180. Jadi tetap dihitung dari sini. Dari alas. Dari alas bawah ini. Nah, ini sebagai dasar acuannya. Nah, anak-anak harus ingat kembali, kalau ada segitiga yang begini, ya. Nah, ini titik beratnya kan akan berada di sini, yaitu sepertiga dari tingginya. Nah, tinggi segitiga di sini sepertiga dari 90. Nah, berarti kan 30. Ya. Sepertiga dari 90. Nah, itu tapi ini dibalik ya. Sepertiga dikurangi. Jadi ini harusnya kita titik beratnya di sini ya. Kalau berbentuk segitiga seperti ini. Nah, ini dibalik. Jadi ini ada di 2/3 ya. Jadi 180 dikurangi dengan 30 ya. Jadi 150, atau boleh dari ketinggian 90, kalau dibalik sisanya ditambah 60 juga boleh anak-anak ya. Sama-sama 150 ya. Boleh pakai cara ini ya. Jadi kalau dibalik kan ini jaraknya 60, yang ini kan jaraknya 60 karena posisinya terbalik. Ini di sini untuk titik berat benda yang segitiga ini. Nah, jadi Y2-nya 150. Setelah ketemu lengkap, maka kalian tinggal memasukkan rumus dengan syaratan ini harus pengurangan ya, harus pengurangan karena lubang ya. Oke, jadi karena lubang maka Y0-nya adalah A1 Y1 min A2 Y2 dibagi A1 min A2 ya. Ini masukannya dari data yang sudah A1 Y1 90 min A2 4050 Y2-nya 50. Ini juga dikurangi A1 min A2 ya. Jadi diperoleh
70 cm. Nah, kan anak ya. Selanjutnya soal berikutnya, terdapat bidang berwarna kuning ya, persegi ya. Ternyata di tengahnya ada lubang berwarna putih lingkaran yang diameternya 1 cm. Tentukan letak titik koordinat titik berat bidang berwarna kuning yang ada lubangnya ini. Nah, jadi ini kasusnya seperti tadi. Nanti kita anggap yang berwarna kuning itu adalah penuh, ya, utuh. Lalu nanti kita hitung yang lubangnya itu, baru nanti kita kurangkan. Nah, ini anak-anak. Jadi kita tentukan dulu untuk yang utuh ya. Yang utuh kan berbentuk persegi. Yang utuh kan berbentuk persegi. Berarti A1-nya berapa? 4 kali 4 ya. A1-nya adalah 4 kali 4. Nah, A1-nya adalah 4 kali 4 berarti 16 ya. Oke, 16. Kemudian koordinat ini di berapa? Oh, separohnya 4 berarti 2,2. Jadi X1 adalah 2, Y1 juga 2. Sedangkan untuk yang lingkaran, nah ini sudah ada koordinatnya ya. Yang lingkaran sudah ada koordinatnya. A2-nya luas lingkaran. Nah, rumusnya kan pi R kuadrat. Berapa jari-jarinya tadi? Jari-jarinya berapa? Tadi jari-jarinya adalah, sebentar, ya, jari-jarinya diameternya 1 cm, berarti jari-jarinya setengah ya, anak ya. Oke, jari-jarinya setengah. Jadi pi R kuadrat ya. Satu. Ini berarti jari-jarinya ya. Soalnya saya ganti dengan jari-jarinya 1 saja ya, biar bisa diselesaikan dengan lebih gampang ya anak-anak ya. Jadi jari-jarinya adalah 1 cm aja ya. Jadi 1 kuadrat. Jadi tinggal pi ya. Kemudian X2-nya adalah 3, Y2-nya adalah 2. Oke. Jadi ini tolong diralat diameternya, jari-jarinya ya. Jari-jari lingkaran putih itu 1 cm. Nah, sehingga untuk menentukan X0-nya adalah A1 X1 min A2 X2 per A1 min A2. Ya. Oke. Jadi ini jari-jarinya 1 cm ya. Dengan demikian X0 sama dengan nih, luasnya tadi 16 kali 2 dari 32 min 3 kali pi 3pi per 16 min pi.
Jadi ini nanti kalian hitung dengan memasukkan Pi-nya 3,14, maka diperoleh X0 adalah 1,76. Bagaimana dengan Y0? Mirip saja rumusnya, berarti A1 min A1Y1 min A2Y2 per A1 min A2. Jadi 32 min 2 Pi per 16 min Pi. Ya. Jadi Y0 ketemu 2 cm. Jadi koordinat titik berat bangun yang seperti ini, persegi yang kemudian ada lubangnya di posisi sini adalah koordinatnya 1,76,2. Oke. Selanjutnya adalah soal seperti ini, ya, berbentuk seperti segi atau bidang atap, ya, atap rumahan, ya. Terdapat bidang ungu yang seperti pada gambar ini. Berapakah koordinat titik beratnya? Untuk bagian X jelas di 4. Tinggal kita cari ketinggian atau Y0-nya namanya. Kita nanti cukup mencari Y0-nya berapa, titik berat ketinggiannya itu berapa. Oke, seperti apa? Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita harus bagi menjadi 2 bagian, yaitu bangun yang berbentuk segitiga dan bangun yang berbentuk persegi panjang. Untuk bangun yang berbentuk segitiga, ya. Jadi kita hitung dulu luasnya A1, ya. Oke. Jadi tentukan dulu koordinatnya, ya. Koordinatnya yang X1 di 4, yang Y1 di 4 juga. Dari mana 4 yang kedua? Dari tinggi ini 3 ditambah sepertiga dari tingginya. Sepertiga dari 3 kan 1. 1 tambah 3 kan berarti 4. Ini, ya. Nah, kemudian untuk yang bangun yang berbentuk persegi panjang, X2-nya adalah 4, Y2-nya adalah tengah-tengahnya 3 ini. Jadi 1,5. Setelah dapat ini, kalian bisa menentukan apanya? Luas. A1 berarti setengah, alasnya kali tinggi. Setengah, alasnya berapa? Alasnya 8, tingginya adalah berapa ini? 3, ya. Jadi 24, jadi ketemunya 12. Sedangkan luas benda yang kedua, A2 ini adalah panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebarnya berapa? Panjangnya 8, tingginya 3, lebarnya, ya. Jadi 24. Oke. Selanjutnya, nah ini kita masukkan ke persamaan X0 A1 X1 ditambah A2 X2 dibagi A1 plus A2. Ya. Jadi tinggal memasukkan tadi A1-nya tadi ketemu 12, ya. Kemudian jadi posisi X0 jelas di 4, ya, anak-anak, karena sama X1 maupun X2 sama-sama di 4. Sedangkan Y0-nya, ya, yang Y0-nya A1Y1 tadi ini dari setengah alas kali tinggi, ya, setengah alas kali tinggi sama aja, ya. Kemudian yang A2-nya tadi juga sudah dari panjang kali lebarnya, ya, ini. Nah, maka diperoleh, nah, Y0 adalah di 2,33. Jadi kurang lebih kalau mau tahu posisinya ini 4,
4,2. Jadi nggak sampai tinggi sini. Jadi sekitar di sini. Ya, sekitar di sini. Apa? Posisi daripada titik berat atau pusat massa satu benda ini, anak-anak ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah menentukan titik berat suatu susunan kawat tipis. Kawat tipis berarti dianggap sebagai suatu garis. Nah, ada berapa bagian ini ya? Ada 1, 2 ke bawah ini, kemudian 3 ini yang panjang, 4 ke atas, 5 ke atas, 6 ini ke atas. Tentukan koordinat titik berat benda yang berbentuk seperti ini. Nah, dari data-data itu kita harus perhatikan masing-masing ini yang tadi dianggap benda satu. Nah, benda satu posisinya di mana? Ya. Posisinya di X1-nya di 20, ya. Y1-nya tengah-tengahnya ya. Ini tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya di mana, Pak? Di sini. Kan berarti ini 10. Ya. Pusat masanya benda satu ini yang panjangnya sekian, itu tengah-tengahnya di 10 ini. Jadi maka ini koordinatnya adalah 20,10. Kemudian ini apanya? L ya, L1. L1-nya adalah panjangnya. Panjang keseluruhannya adalah 20. Sekarang benda kedua mirip, ini tengah-tengahnya di sini. Berarti Y2-nya 10. Kemudian X2-nya 60 ya. Berapa panjangnya? L2-nya 20. Benda 3. Nah, benda 3 ini panjang, anak-anak. Panjang ya. Benda 3 itu ini loh. Saya perjelas ya. Benda 3 itu ini loh. Ya, saya kasih pink. Nah, ini. Ini ke sini. Nah, kan benda 3 ini panjang, berarti panjangnya 80 itu. L-nya 80, posisi tengahnya berada di 40, X3-nya ya, di sini tengah-tengahnya. Kemudian Y3-nya persis di 20. Jadi ini 20. Benda 4, garis keempat. Garis keempat ini berapa panjangnya? L-nya. Oh, 20. Dari mana? 20 sampai 40 ya. Itu panjangnya 20. X4-nya berapa? Koordinatnya 0. Ya, ini berada di koordinat 0. Kemudian koordinat Y4-nya tengah-tengahnya di 30 di sini. Ya. Nah, selanjutnya adalah L5. Nah, yang 5 ini panjangnya adalah sampai 60 dikurangi 20 berarti 40 ya, L5, X5-nya persis di 40, kemudian ini tengah-tengahnya di 40. L6 berapa panjangnya? 40, 20 sampai 40, berarti 20, X6-nya berada di 80, kemudian ini tengah-tengahnya di 30. Jadi harus teliti ya. Nah, setelah tahu semuanya itu, kita gabungkan dengan rumus titik berat, yaitu menggunakan L1 X1 panjang ditambah L2 X2 ditambah L3 X3 ditambah L4 X4 ditambah L5 X5 ditambah L6 X6 dibagi, dijumlahkan semua panjangnya. L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6 ya. Jadi ini akan didapatkan titik berat X0-nya di 40. Nah, di sini ya. Kebetulan masih di sini di tengah-tengahnya ya di 40. Bagaimana dengan Y0-nya? Nah, Y0-nya pakai rumus yang mirip saja ya.
L yang mirip juga, L1 Y1 tambah L2 Y2 tambah L3 Y3 tambah L4 Y4 tambah L5 Y5 tambah L6 Y6 dibagi L1 sampai dengan L6. Itu tadi berapa? Bagi 200 ya, ini bagi 200 ini. Ini 4.800 bagi 200 berada di 24. Jadi kurang lebih di sini 24 ya di sini. Nah, jadi itu kalau titik berat benda yang berbentuk garis. Ya, jadi ininya di sini kurang lebih. Jadi berada di sini 24 ya. Ya, kurang lebih di sini. Nah, ini titik berat dari bangun yang berbentuk garis seperti itu. Nah, ya, itu anak-anak. Demikian untuk pembelajaran soal pembahasan titik berat. Ya, kalian harus banyak berlatih. Ya, semoga nanti apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. See you next time.